Pemirsa, Habar Indonesia kembali menyapa Anda dalam berita utama hari ini. Dari pagi hingga sore, kota Ternate diguncang gelombang aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Solidaritas untuk Dini. Puluhan massa turun ke jalan menyuarakan tuntutan keadilan terkait dugaan perselingkuhan yang melibatkan Wakapolres Pulau Taliabu, Kompol Sirajudin, serta Ketua Komisi 2 DPRD Maluku Utara, Agriani Yulian Mus. Aksi ini berlangsung di 3 titik utama, yakni Polda Maluku Utara, Kantor DPD Golkar Maluku Utara, dan Ditkrimsus Maluku Utara. Bertepatan dengan bulan suci Ramadan, demonstrasi ini menjadi sorotan karena dianggap mencerminkan ketimpangan moral dan hukum yang harus disikapi secara serius. Sejak pagi, massa telah berkumpul di depan Polda Maluku Utara. Mereka membawa spanduk dan melakukan orasi yang menyoroti dugaan ketidakadilan dalam kasus ini. Salah satu orator dalam aksi ini menegaskan bahwa laporan pencemaran nama baik yang diajukan Agriani Yulian Mus terhadap Dini bisa menjadi upaya untuk membungkam fakta. Sempat terjadi ketegangan di tengah aksi ketika seorang demonstran menyanyikan lagu Bayar Polisi yang baru-baru ini viral dan itu sempat memancing emosi aparat kepolisian. Namun, suasana berhasil diredam setelah beberapa petugas berusaha menenangkan situasi. Mau bikin SIM, bayar polisi. Mau jadi polisi, bayar polisi. Itu lagu ya. Adik, itu di Jawa jangan. Woi. Setelah berjam-jam berorasi, perwakilan demonstran akhirnya diterima oleh Kabid Humas Polda Maluku Utara. Dalam audiensi, pihak kepolisian menegaskan bahwa Wakapolres Pulau Taliabu, Kompol Sirajudin, telah diberhentikan dari jabatannya dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan internal oleh Propam. Perintah Kapolda sudah jelas, Wakapolres sudah dihentikan dan proses hukumnya sedang berjalan. Hak jabatannya telah dicabut, dan saat ini kasusnya ditangani Propam, ujar Kabid Humas dalam pernyataannya. Selain itu, Polda Maluku Utara memastikan bahwa mereka akan menghadirkan saksi-saksi dan memproses kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Setelah audiensi di Polda, massa bergerak ke kantor DPD Golkar Maluku Utara untuk meminta klarifikasi dari partai terkait kadernya, Agriani Yulian Mus. Namun, mereka mendapati kantor tersebut tertutup rapat tanpa ada perwakilan yang menemui mereka. Hal ini memicu kekecewaan dan kemarahan di kalangan demonstran. Mereka menyayangkan sikap diam Partai Golkar yang dinilai menghindari tanggung jawab. Kami hanya ingin kejelasan. Kenapa Partai Golkar diam saja? Jangan pura-pura tidak tahu, teriak salah satu peserta aksi. Meski lelah dan berpuasa, massa tetap melanjutkan aksi mereka ke titik terakhir, yakni kantor Ditkrimsus Maluku Utara. Di sini, mereka mendapat sambutan yang lebih terbuka. Perwakilan Ditkrimsus bersedia menemui demonstran dan memberikan penjelasan terkait proses hukum yang tengah berjalan. Kasus ini sudah masuk dalam tahap pemeriksaan intensif. Kami berkomitmen untuk menangani kasus ini secara profesional, ujar salah satu perwakilan Ditkrimsus. Meski belum sepenuhnya puas, massa menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini hingga keadilan benar-benar ditegakkan. Dalam aksi ini, para demonstran menyampaikan 6 tuntutan utama, di antaranya mencopot Kompol Sirajudin dari jabatannya sebagai Wakapolres Pulau Taliabu, memecat Agriani Yulian Mus dari jabatannya sebagai anggota DPRD Maluku Utara, mencabut status Agriani Yulian Mus sebagai kader Partai Golkar, menghentikan ruang gerak dan aktivitas politik Agriani Yulian Mus, memberhentikan Kompol Sirajudin dengan tidak hormat, menjamin perlindungan hukum dan ruang aman bagi perempuan dan anak dari segala bentuk intimidasi dan ketidakadilan. Menjelang sore, aksi demonstrasi berakhir dengan tertib. Namun, para demonstran menegaskan bahwa perjuangan mereka masih jauh dari kata selesai. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini agar tidak tenggelam begitu saja. Kami akan terus bersuara. Jangan biarkan kebenaran dikaburkan oleh kepentingan pihak tertentu, tegas salah satu peserta aksi.
Di bulan suci Ramadan ini, publik berharap keadilan dapat ditegakkan bukan hanya sebagai bentuk penegakan hukum, tetapi juga sebagai cerminan moral bagi para pemimpin dan aparat yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Kini, pertanyaan yang tersisa, apakah kasus ini akan ditindaklanjuti secara transparan dan adil, atau justru berakhir seperti banyak kasus serupa yang menghilang seiring berjalannya waktu? Terus ikuti perkembangan kasus ini hanya di Habar Indonesia saya. Sampai jumpa di berita selanjutnya.